Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memilih menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan sengketa lahan lapangan Gembira di Kota Rantepao yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbau mengatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam setelah adanya pemberitahuan atau teguran dari pengadilan terkait pelaksanaan putusan tersebut. Dalam pemberitahuan itu, pemerintah daerah diminta melaksanakan putusan secara sukarela, termasuk mengosongkan dan mengembalikan lahan kepada pihak ahli waris sebagai pihak yang memenangkan perkara. Ia menegaskan tidak ingin menyalahkan pemerintahan sebelumnya meski perkara tersebut telah bergulir sejak lama dan telah melalui berbagai tingkat peradilan. Frederick menjelaskan nilai ganti rugi yang tercantum dalam putusan pengadilan awalnya mencapai sekitar 650 miliar. Namun, nilai tersebut sangat besar karena hampir mencapai 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Toraja Utara. Namun dalam proses mediasi yang telah dilakukan beberapa kali, nilai tuntutan tersebut mengalami penurunan. Yang awalnya dari 630 miliar menjadi 300 miliar, lalu menjadi 220 miliar dari pemerintah daerah mengajukan 45 miliar. Menurut Frederick, proses negosiasi dengan pihak ahli waris masih terus berlangsung untuk mencari solusi yang realistis dan dapat diterima kedua belah pihak. Ia menilai penyelesaian masalah ini tidak selalu harus ditempuh melalui jalur formal semata, tetapi juga bisa melalui dialog dan kesepakatan bersama. Terkait dengan lapangan Gembira. Ini ada permintaan sebelumnya 650 miliar, kemudian 220 miliar. Hampir 20% dari APBD Kabupaten Toraja Utara. Apakah Pemda sendiri sudah siap untuk ganti rugi atau gimana? Jadi sebenarnya berita yang sekarang itu belum benar-benar terupdate ya. Jadi prosesnya seperti ini. Putusan inkrah itu 650 miliar. Ya. Dan kita harus mengosongkan, mengembalikan lahan. Nah, lalu kemudian pada saat kami mendapatkan money, ya, surat untuk mengeksekusi secara sukarela, tentu kita tidak bisa mendiamkan karena ini negara hukum, ya. Kita sudah menempuh proses hukum, ya. Dan saya tidak mau menyalahkan pemerintahan sebelumnya, ya. Yang saya mau lakukan adalah apa yang terjadi saat ini. Kalau saya mendiamkan, hak pemenang, ya, hak yang menggugat, hak ahli waris untuk meminta eksekusi, ya, bahkan secara paksa, itu bisa dilakukan. Nah, kita tidak mau, kita babak belur, kita sudah kalah. Lantas masyarakat kita, anak sekolah kita jadi korban. Saya bersyukur ya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan kalau bisa Pak mediasi dan beliau juga memfasilitasi. Ini harus kita lihat secara komprehensif ya baik dari kacamata hukum maupun dari kacamata pemerintahan dan masyarakat kita, ya. Sehingga kemudian setelah ada mediasi dan itu dimulai, ya, tahap pertama dari 650 turun ke 300, tahap kedua dari 300 turun ke 220, tahap keempat kami mengajukan tahap ketiga kami mengajukan 45 miliar. Tahap keempat, keluarga meminta kenaikan, ya, perwakilan keluarga. Tahap kelima, saya masih bertahan di pengajuan kita. Ini mediasi dan tahap negosiasi, ya, tidak formil. Pendekatan itu, penyelesaian masalah tidak selalu harus secara formil. Bukan saya mau mengajari, ini yang saya lakukan. Perlu pembicaraan, tidak perlu. Kalau kita ngotot-ngototan, pastilah kita kalah. Dan itu akan menimbulkan korban, karena masyarakat kita tidak akan menerima serta-merta, ya kan, atas beberapa prinsip.
termasuk bahwa ini daerah kita, ini warisan keluarga atau masyarakat. Sekarang ini kita bagian dari proses negosiasi tersebut, kita membentuk tim supaya tidak ada pelanggaran hukum. Ya, jangan sampai kemudian pada saat kita mengeksekusi secara sukarela lalu kemudian ternyata melanggar hukum. Nah, caranya bagaimana? Kita bentuk tim, kita meminta kejaksaan menyiapkan jaksa pengacara negara, lalu kemudian tim ini yang akan mengerjakan. Tim ini terdiri dari kejaksaan, kepolisian, BPN, dan pemerintah daerah. Lalu bersurat ke pemenang atau ahli waris, lalu kemudian kita lanjutkan negosiasi. Kalau ada upaya hukum yang lain silakan, tapi kita sekarang ini tidak boleh sekadar berwacana di medsos. Yang dibutuhkan sekarang adalah action. Tidak boleh saling menyalahkan. Kalau saya mau, saya bisa saja menyalahkan yang dulu. Loh, kalian saja yang mengikuti proses ini, yang mengawal proses ini, kalah telak. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PK, lalu provinsi juga mengajukan, juga kalah. Lalu sekarang kita yang mau disalahkan. Kalau saya mau menyalahkan, saya bisa saja, tapi tidak seperti itu penyelesaian. Yang hari ini kita hadapi adalah bagaimana kita menemukan solusi terbaik, titik temu, lalu kemudian kalau itu diterima secara kemampuan keuangan, secara aturan kita jalankan. Ya, tidak bisa lagi wacana-wacana. Yang akan menjadi korban kalau kita tidak menyelesaikan adalah warga kita yang berdomisili. Ya, jangan kemudian terlalu banyak wacana di luar, tetapi tidak berkontribusi dalam penyelesaian. Kalau soal pakar-pakar kita semua sudah di backup, disupport oleh pakar. Yang dibutuhkan sekarang adalah action, ya, pendekatan yang sesuai aturan, kemampuan kita, lalu kemudian kita berdoa, bekerja mendapatkan solusi terbaik. Ya. Berarti Pak Bupati belum ada nilai yang belum. Ya, Oke, siap. terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.